Jadi ini nanti kita biarkan dulu ya. Untuk yang lain sudah bisa kita melakukan pengepresan ya. Nah, kita press untuk Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bonsai, salam satu hobi. Oke sobat bonsai ya, untuk kesempatan kali ini di sini saya mau coba program jenis tanaman sianci atau pohon bonsai sianci ya, yang ada di lahan ground milik saya. Jadi ini udah lama nggak pantau. Jadi ini memang sengaja saya bikin ukuran kecil saja. Nah, nanti tujuannya sini kita bikin buncin karena dengan alur atau gerakan yang seperti ini batangnya juga tinggi ya. Jadi untuk tingginya mungkin sekitar 35 ya, 35 sampai 40 nanti hasil jadinya ya. Untuk jenis tanaman sianci ini memang ini banyak sekali pemangkasan, pengepresan, karena apa? Ini untuk jenisnya jenis sianci yang manis, jadi untuk mata tunas dia lebih lebih panjang ya. Beda lagi dengan yang sianci kecut itu untuk ruas ya, ruak mata tunas itu lebih pendek ya. Oke, di sini dengan alur kerapatan seperti ini mau saya melakukan program pengepresan cabang ya, supaya dia nanti bisa segera kita angkat ya untuk sianci ini. Oke sahabat saya, jadi di sini untuk tangan-tangannya sudah ada ya, untuk tangan-tangannya ya. Cuman untuk yang ini dia kurang besar, jadi ini nanti kita biarkan dulu ya. Untuk yang lain sudah bisa kita melakukan pengepresan ya. Nah, kita press untuk cabang-cabang ini ya. Karena apa? Kalau nggak kita press dia juga bakal cepet rapat ya untuk perantingannya ya. Karena untuk merapatkan sebuah perantingan dari tanaman sianci yang manis ini tergolong cukup rumit juga ya. Kita harus ekstra bersabar karena apa? Di sini banyak sekali yang namanya pengepresan. Kita wajib sering-sering melakukan yang namanya pengepresan supaya tunasnya nanti bisa rapat ya. Oke, ini untuk ujungnya ya, terusannya masih belum saya press ya, belum saya pangkas, saya biarkan yang ini semua saya press ya. Dengan tujuan apa? Nanti bisa mendapatkan gerakan percabangan yang lebih bagus. Jadi nanti kalau sudah tumbuh tunas agak banyak sedikit, biasanya untuk tunasnya dia lebih lentur ya ini ya. Terus saja biar nanti hasil jadinya dia ini enggak terlalu tinggi ya. Oke sobat saya, ini sudah kita press ya. Sekarang kita cek lebih dekat mungkin ya. Kalau untuk bekas potongan kita rapikan ya, kayak contohnya seperti ini. Jadi ini untuk mata tunas ada sebelah sini ya, nanti kita bikin perpecahan ke sini sama ke sini ya. Ini kita press lebih dekat ya. Nah, kita rapikan saja bekas potongan supaya nanti tidak lebih bagus saja ya. Oke, sama di sini ya. Nah, kita rapikan saja bekas potongan supaya apa? Nanti hasil tumbuhnya itu lebih bagus ya. Untuk sianci sahabat saya, untuk sianci kalau saya pribadi sih ya, kalau memang nggak ada salep kambium nggak masalah, meskipun nggak dikasih salep ya.
Karena apa? Nah, contohnya seperti ini bekas luka goresan yang saya bikin ya, itu lebih cepat menutup ya, lebih cepat menutup. Mungkin ya karena apa ya, jenis tanaman ini cepat sekali untuk proses pemulihan ya. Nah, biasanya seperti ini kalau sudah sekitar 1 minggu ya, 1 minggu dia sudah mulai tumbuh tunas baru sudah mulai tumbuh. Jadi nanti kita bisa seleksi lagi ya, apalagi kalau sudah kita melakukan pengepresan seperti ini sobat ya, dia bakal tumbuh lebih lebat lagi untuk tunas-tunas yang baru tumbuh itu dia bakal tumbuh lebih lebat ya. Oke. Oke sahabat saya ya, seperti ini ya untuk gerak batang terus percabangan ya. Jadi di sini nanti kita bikin dia ini bunjin ya, tergantung nanti untuk titik tumbuhnya sebelah mana. Yang jelas nanti kita banyak sekali yang namanya melakukan program pengepresan ya. Seperti yang sudah saya bilang tadi, untuk sianci manis itu jarak mata tunas dia terlalu panjang ya, untuk ruas-ruasnya terlalu panjang, apalagi kalau dia subur ya. Nah, jadi di sini kita programnya itu ya, jadi memperrapat mata tunas ini ya, jadi dengan cara kita melakukan cutting ya. Nah, jadi nanti kita lihat lagi titik tumbuhnya sebelah mana. Kalau memang perlu kita program lagi ya kita program lagi. Yang jelas ini tangan-tangannya sudah siap ya, sudah ada semua, tinggal kita bikin untuk cabang-cabangnya ya. Oke ya, ini sekitar 35-40 lah ya nanti hasil jadi daripada jenis tanaman sianci manis yang satu ini ya. Oke. Nah, ini kalau seperti ini sebetulnya sudah bisa kita angkat ya, sebetulnya bisa kita program di pot. Cuman kalau seperti ini kita angkat, kita agak lama ya untuk programnya. Terus juga kita harus sering-sering yang namanya penggantian media ya. Karena apa, kalau nggak kita ganti medianya dia itu layu ya, pertumbuhannya juga lambat ya. Oke, untuk program hari ini dari jenis tanaman sianci atau cherry barbados ya, mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi khususnya buat sahabat bonsai yang suka program-program atau budidaya sebuah tanaman bonsai ya. Untuk sianci sendiri ya, kalau biasanya sih ya teman-teman itu banyak yang khususnya sianci yang manis karena mata ruasnya panjang, kebanyakan jenis-jenis bahan seperti ini itu diokulasi dengan myrten ya, myrten karena myrten mempunyai mata tunas yang rapat ya, jadi pertumbuhannya juga bagus di pohon sianci. Karena pohon ini juga panas juga mau ya, jadi beda dengan kerakas atau kakas ya, yang sulit kalau kita taruh di tempat panas, biasanya kulitnya itu gosong atau kering ya, tergantung mungkin tempat ya, tempat. Nah, kalau saya dulu ya, kerakas punya saya hasil bolang dulu itu saya okulasi dengan sianci ya. Nah, tapi alhamdulillah sudah laku semua ya untuk kerakas-kerakasnya. Sekarang mungkin peminat kerakas sudah jarang ya, jadi kemungkinan banyak yang menginginkan ori ya, ori sianci ya. Ini dulu nih dari cangkokan dari okulasian kerakas ya, punya saya ini ada beberapa pohon. Sekarang sudah seperti ini ya, dulu saya cangkoknya ukurannya kecil ya, kurang lebih seginilah ya. Nah, mungkin
karena keseringan saya program saya tekuk spres batang, jadi pertumbuhannya agak lama seperti ini. Oke, untuk video kali ini ya dari tanaman Xianji atau cherry Barbados. Terima kasih buat sobat monster yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya agar sobat monster tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat terus berkarya dan salam bonsai mania.